Ada APA? Wah, ini harus ditulis di novelku. Sungguh sia-sia. Nona, sudah ketemu. Menu klien jamuanmu tadi malam. Diganti oleh Tuan Shen. Baik. Ternyata Shen yang mengganti pesta makananku yang mewah. Dengan timun mentah. Pantas saja klien langsung tanda tangan kontrak dengannya. Shen Mingjue. Sejak aku jadi CEO, kamu selalu cari gara-gara. Potong kabel internetku, sirami pohon hokiku sampai mati. Taktik licik macam ini bisa kamu lakukan. Sekarang makin keterlaluan, berani merebut klienku. Jangan bicara terlalu cepat. Tang Xingji, kamu yang mulai main kotor. Siapa yang ganti dewa kekayaanku? Jadi Ultraman? Ikan koi peliharaanku kamu ambil buat sup. Kamu juga jago pakai cara begitu, kan? Diam, Berani-berani main fisik. lepasin. Aku hari ini. Aku gebukin kamu. Dasar brengsek, jangan coba halangi aku. Lepasin. Perempuan ini hari ini tamat. Aduh, berantem. Bagus, hajar terus. Siswa, oke ya. Aku hari ini harus ngajarin kamu. Siapa takut? Sini, aku gebukin kamu. Nona, udahan wah, ide datang nih. Mary Sue hampir terjatuh. Tapi Gu Beijing mengulurkan tangannya yang kuat dan memeluknya erat. Mereka saling tatap penuh arti, hampir berciuman. Jangan sentuh aku. Bajingan. Maaf. Maaf apaan? Ini novel yang sudah kutulis setengah tahun. Aku akan mengutuk kalian. Satu lagi yang jadi hilang. Ini mana? Kok aku bisa pindah tempat dadakan? Bengkong APA, Mata Buta. Nggak lihat ada banyak piring di dapur nunggu dicuci? Siapa lo? Berani-berani suruh-suruh aku. Pelayan rendahan, sok-sokan panggil Nona. Emangnya beneran anak orang kaya? Banyak bacot, gajinya dipotong. Cepat kerja. Lepasin aku. Lepasin perempuan itu. Shen Mingjue. Ikut aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Shen Mingjue, lepaskan aku. Apa yang terjadi? Kenapa dingin sekali? Aku juga tidak tahu. Putri keluarga Tang yang terhormat, sekarang jadi pelayan yang membawa piring. Hahaha. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan dikirim ke tempat sialan ini. Berhenti. Aduh. Ini. Apa yang terjadi? Bukannya ini tante kebersihan kah? Kenapa tubuhnya berkilauan gitu? Cui Hua, apakah kamu yang mengirim kami ke sini? Betul. Sekarang kalian adalah pemeran utama di novelku, Penolakan Keluarga Kaya, di mana bos dingin jatuh cinta dengan keras. Apa? Aku masuk ke dalam novel? Betul, kalian berdua terlempar ke sini. Kamu adalah pewaris kedua kerajaan bisnis Hai Cheng. Kekayaanmu bisa mengelilingi bumi 100 juta kali, hanya dengan mengernyitkan alis. 3 meter di sekitarmu akan dilanda hawa dingin. Makanya tadi kalian merezakan. Aku sehebat itu ya?
Betul. Kalau aku, Bunga Castle yang miskin, pelayan di restoran. Tapi, kecantikanmu mempesona. Dengan senyum manismu, semua bos akan jatuh cinta padamu. aku tidak mau jadi karakter dengan kelebihan seperti ini. Cepat kembalikan aku. Aku tidak mau jadi pelayan lagi. Kalian ingin kembali? Novelku baru setengah jadi, dan sudah kalian hancurkan. Kalian harus membantuku menyelesaikan alurnya, atau jangan harap bisa kembali. Menyelesaikan alur? Maksudnya apa? Adegan terpenting dalam novel Bos Dingin adalah pasangan utama menjalin hubungan manis. Misalnya sekarang, Gu Beichen seharusnya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Nona Sumali, mendekatkannya ke dinding, dan menciumnya dengan paksa. Apa? Asal bisa pulang, ciuman pertamaku bukan apa-apa. Ayo berjuang. Hei Shen, sekarang aku perintahkan kamu. Segera ikut aku, adegan bos galak mencium pelayan. Kalau minta tolong, harus sopan, Tang. Pembantu. Baiklah, Wakil Direktur Shen, aku mohon, cium aku. Di novel ini, aku adalah anak kedua konglomerat. Jauh lebih enak daripada jadi budak perusahaan ayahmu. Aku kerja keras di Huachentek selama 8 tahun. Sebentar lagi naik jabatan jadi wakil direktur, tapi kamu, anak bos turun tangan langsung, merebut kesempatanku. Terus kenapa? Tapi, aku harus berterima kasih pada Cui Hua. Memenuhi mimpiku jadi kaya mendadak. Diam saja apa? Aku rasa sekarang juga cukup baik. Tamat, ayo pergi. Hei Shen, jangan menyesal nanti. Koreksi sedikit. Sekarang, aku adalah putra sulung keluarga Gu. Anak kedua konglomerat. Oh, tuan muda. Apa yang kukatakan pasti kulakukan. Tidak akan menyesal sama sekali. Cui Hua, ada yang curang. Sekarang harus bagaimana? Siapapun yang melanggar alur cerita akan dihukum. Wah, main besar ya. Hati-hati. Berhenti. Matikan BGM sialan ini. Selamat pada pasangan utama, menyelesaikan 3% progres. Cium pipi saja naik 3%. Kalau cium bibir. Bisa terbang nggak ya? Tang Xingche. Kamu mau apa sih? Hei Shen, jangan bergerak, biar aku cium bibirmu, sekali saja. Tidak boleh. Jangan harap merebut ciuman pertamaku. Kamu, Ayo, kakak Beichen. adik Ruyan. Seperti Ruyan, dunia tanpa Liu Ruyan. Senikah akan gelap selamanya? Aduh, baru lihat, ada orang di sini. Dasar aku bodoh. Kakak Pilan. Demi menghormati kakak Beichen. Kamu tidak marah, kan? Shen, jangan ngiler. Ini Liu Ruyan, Ratu Green Tea. Antagonis utama di semua novel Mary Sue. Jangan terjebak tipuannya. Antagonis apa? Ini adik bayiku. Kakak Beichen. Pamanku menunggumu makan di rumah. Iya, Gu Beichen. Bisa berkuasa di Haicheng. Semua berkat ayahnya yang bos besar. Aku harus melayaninya dengan baik. Baik, kita pulang sekarang. Amen. Kakak Beichen. Kalau aku, Lanjutkan cuci piring. hei, aku peringatkan kamu, tadi karena kamu tidak ikut alur cerita, hampir tertimpa lampu gantung. Kalau kamu tidak membawaku pulang, hati-hati dapat sial.
Kamu pulang juga tidak apa, tapi... Wah, Nona Tang. Kamu pasti tidak pernah bermimpi. Suatu hari akan menjadi pembantuku. Shen, aku hanya sedang terpuruk sementara. Jangan pikir karena sekarang kamu tuan muda, bisa menindasku. Kamu cepat beradaptasi dengan peran. Cepat sekali hafal kutipan Mary Sue. Shen Mingjue, Kakak Bei Chen. Pamanku sudah pulang. Ayah, kakek Su masih tampan meski sudah setengah bayar. Cui Hua pasti punya niat tersembunyi. Model ayah tokoh utama dibuat berdasarkan artis pria di dunia nyata. bagaimana? Gaya klasik ayahku. Lebih gagah dari ayahmu yang direktur itu, kan? Minggir, Kudengar kamu suka pada pelayan di Hotel Cloud Top. Dan membawanya pulang. Dasar playboy, cepat ubah sifatmu yang suka genit. Dan hiduplah baik-baik dengan Uyan. Pamanku, jangan marah. Ini semua karena Uyan tidak cukup baik. Tidak bisa memikat kakak Bei Chen. Jadi kakak Bei Chen jatuh cinta pada orang lain. Lihat, hanya Ruyan. Bisa memanjakan kebiasaan burukmu ini. Ayah, tidak adil. ayah perusahaan. Aku melihat dia kuat dan perkasa. Seperti Likui yang hidup kembali. Dan bisa bekerja, jadi aku menyuruhnya. Datang ke rumah untuk menjadi pembantu. Ya. Ah. Aduh, pandangan orang tua ini padaku kok aneh ya. Apa yang terjadi? Ayah mulai ingin melihat An Xingje. Pandangannya bisa menarik benang, kalau terus begini. Propertiku hampir bergerak, tidak bisa. Ayah, sudah waktunya makan, ayo kita makan dulu. Masak nasi. Aku. Baik. Ini katamu. Jangan menyesal, pergi. Tunggu sebentar, akan segera siap. Makan. Aku. Sial, lupakan Xingje sebelum masuk buku. Adalah seorang putri yang tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Dia memasak, sama saja dengan meracuni. Tuan muda, Mary menyuapimu. Enak sekali, rasa ini, teksturnya. Mengingatkanku pada masa lalu, saat aku mulai dari nol. Perjuang di mana-mana. Sudah lama sekali. Aku tidak makan makanan yang enak seperti ini. Apa yang terjadi? Ini adalah orang kuat Mary Sue. Asalkan bos dengan kekayaan miliaran, hanya perlu melihatnya sekali. Akan jatuh cinta padanya tanpa terkendali, di mata bos. Nona Mary Sue, apapun yang dilakukan, sempurna. Abstrak sekali ya. Ayahku mana? Mary, mau menikah denganku? Hah, orang tua ini. Meski penampilannya bagus, tapi alurnya terlalu aneh. Aku menentang. Pamanku, Su Emali ini, hanya mengincar harta keluargaku. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Kalau si tua bangka ini menikah dengan Sumali, lalu apa artinya semua usahaku? Mendekati Gu Beijen? Are you Yan? Mary itu baik dan polos. Apa maksudmu?
saja. Masih meragukan suaraku? Pamanggu, aku. Kilya, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Ayah, kamu dan Tang. Sumali tidak cocok. Dia bisa jadi anakmu. Bahkan jika kau beri emas dan perak, dia tidak akan menerima. Benar kan, Mali? Iya, Pak Gu. Sebenarnya, Mary, cara paling sederhana mencintai seseorang adalah dengan uang. Langsung kasih uang, lebih baik dari ribuan kata. Jika bersamaku, rumah megahku. Pesawat, kapal pesiar, dan kekayaan triliunan, semuanya untukmu. Mary, maukah menghabiskan sisa hidup bersamaku? sebenarnya usia hanya angka. Aku Menyimpang dari alur, peringatan-peringatan. mau. Hati-hati. Ang Xingce, jangan lupa. Kita datang dari buku, ada alur ceritanya. Kalau berani menerimanya. Jangan salahkan Cui Hua menghajar kamu. Waduh, main besar-besaran. Hati-hati. Nona ini tentu tidak lupa. Tapi sebelum masuk alur, Nona ini harus manfaatkan aura Merisu. Menguras habis si tua bangka, nanti kau pasti mudah dikendalikan Nona ini. Supaya kau tidak sok jadi pangeran. Dan semena-mena padaku. Kau. Mingger. Mary, tidak apa-apa? Tidak terluka kan? Tidak apa-apa Pak Gu. Untung tadi ada Tuan Gu yang melindungiku. Ayah, sadarlah. Kalian tidak cocok. Sudah, tadi kaget ya? Istirahatlah, aku pergi dulu. Besok datang lagi. Hem. Wah, satu rumah. Nona. Nyaman? Bagus. Lihatlah gaya orang kaya baru seperti kamu, sangat mewah. Aduh. Nggak bisa apa-apa. Siapa suruh aku memang dilahirkan untuk hidup mewah? Mau miskin aja susah. Baik, Nona. Kamu ngapain sih? Tang Xingce, kamu gila ya? Kamu benar mau jadi istriku? Aduh. Nggak usah tegang. Yang Marga Shen. Mulai sekarang, kita panggil masing-masing aja. Aku panggil kamu, yang Master. Mama, Hah? Mimpi kali. gimana sih ngomong sama Mama? Jangan khawatir nak, mulai sekarang aku akan lebih banyak mengeluarkan uang untukmu. Nyonya. Yang mana yang Nyonya Saka? Yang ini bagus, bawa ke Laugu untuk dilihat. Aku. Paman Gu, waktu itu Ruyan terlalu terburu-buru. Salah bicara sampai bikin paman marah. Ruyan minta maaf. Ini teh yang Ruyan seduh sendiri. Taruh dulu saja, kamu keluar, aku ada urusan. Ya, Paman Gu? Kok Beichen, apa kamu masih marah karena urusan Paman Gu dan pelayan itu? Maria? Enggak. Aku benar-benar curiga kalau Tang Sumali itu. Kepalanya kayak kelapa, isinya cuma air. Kok Beichen, Jenggon Mardong, sini.
Makan buah dulu. Paman Bu, gaun pengantin ini cantik nggak? Mary, Paman Bu, kenapa? Mary. Aku. Apa yang terjadi? Apa aura Merisunya kehilangan kendali? Kakak Beichen, tenang saja, Paman Gu. Pasti akan menyesali pilihannya. Peringatan, peringatan, penyimpangan alur utama. Begitu Sumali dan Guanchen berhubungan, seluruh dunia fiksi akan runtuh. Apa? Tang Xinche gila ya? Dia kenapa dengan ayahku? Tidak. Pasti ada yang tidak beres. Kakak Beichen, kamu mau pergi kemana? Temani Ruyan lebih banyak, ya? Kakak Beichen. Lepaskan. Kamu, jangan mendekat. Tolong! Tolong! Mary, maafkan aku. Tubuhku tidak terkendali. Mary, aku diracuni. Cepat pukul aku dengan vas. Aduh. Paman Bu, Paman Bu, Paman Bu. Tang Xinche. Tang Xinche, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, tapi Pak Bu terluka. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Tenang saja, dokter bilang ayahku hanya gegar otak ringan. Beberapa hari lagi bisa bangun. Ngomong-ngomong, kamu dan ayahku. Jangan berpikir macam-macam. Sebelum pingsan, Pak Bu bilang dia diracuni. Diracuni? Iya, waktu aku mencarinya, kebetulan melihat Liu Ruyan keluar dari ruang kerjanya. Menurutmu mungkin tidak dia yang melakukannya? Masa sih adik Liu Ruyan? Dia suka aku, kalau mau meracuni ya aku dong. Shen, sudah saatnya begini masih. Kakak Beichen, bagaimana kabar Paman Gu? Aku dengar dari pembantu, waktu Paman Gu keluar dari ruang kerja. Kepalanya berdarah-darah, aku sampai kaget setengah mati. Liu Ruyan, jangan pura-pura di sini. Waktu aku mencari Pak Bu, kebetulan melihatmu keluar dari ruang kerja. Apa yang terjadi? Kamu lebih tahu dari kami. Nona Mali, aku tahu kamu tidak suka aku. Tapi jangan fitnah aku dong. Ruyan suka sama kakak Beichen. Masa ia meracuni Paman Gu? Shen, aku tidak pernah bilang soal racun. Aku tahu. Dia pelakunya. Masa sih adik Ruyan? Sumali, adik Ruyan baik hati sekali. Lihat semua di jalan saja dia menghindar. Masa mau meracuni ayahku? Melakukan hal keji seperti ini? Shen, waktu kamu lahir, apa Yu Endu ikut terpotong bersama tali pusar? Liu Ruyan bilang apa aja kamu percaya? Gak percaya adikku Ruyan. Masa percaya sama pembantu yang mau jadi ibu tiriku ini? Kamu tunggu aja. Nanti pas Pak Gu bangun, semuanya bakal ketahuan. Kakak Beichen, kamu harus percaya sama Ruyan ya. Aku beneran gak berniat jahat ke Paman Gu. Iya. Aku percaya kamu. Rekaman Sumali sama si tua bangka itu. Udah dikirim anonim ke media, besok pas muncul di headline. Keluarga Gu bakal hancur reputasinya. Are you Yan? Jue Feng, tapi si tua bangka itu pasti tahu aku yang kasih obat kalau dia bangun. Orang kena kira. Santai ada aku. Dia gak bakal bisa bangun lagi.
berdasarkan klise novel Mary Sue. Sekarang bisa dipastikan, yang kasih obat ke Pak Gu pasti Liu Ruyan. Tapi, masih ada yang bikin aku bingung. Kalau beneran ayahku berbuat sesuatu ke kamu, jadi ibu tiriku. Itu gak ada untungnya buat Liu Ruyan. Ya buat green tea biasa emang begitu. Tapi, kamu jangan lupa, Liu Ruyan itu master green tea. Penjahat super di semua novel Mary Sue. Maksud kamu, di belakang Liu Ruyan ada kekuatan yang lebih besar? Tentu dong. Menarik. Duh, kapan IQ kamu setajam ini sih? Apaan sih? IQ gue selalu tajam. Tenang aja, siapapun di belakang Liu Ruyan bukan lawan kita. Soalnya kita kan pemeran utama. Si tua bangka. Tidur aja. Tidur nyenyak ya. Keluarga Gu udah bukan di bawah kendalimu lagi. Pak Gu, ada perintah apa? Paku. Paku. Selamat pagi. Pagi-pagi udah melamun aja di sini. Aku mikir, siapa sih orang di belakang Liu Ruyan itu? Aduh. Ngapain mikir banyak-banyak sih? Tunggu aja sampai Pak Gu bangun, nanti semua jelas. Halo. Apa? Ayahku kena musibah? Tuan Muda, si Pat Lihat. Bos 50 tahun selingkuh dengan pelayan cantik 22 tahun. Dua sejoli ini bergairah luar biasa, bercinta penuh gairah. Bos tua Gu over kerjaan, langsung dilarikan ke Icu. Gu Beichen, playboy keluarga Gu, hura-hura tiap malam. Ini berita apa sih? Media tidak bertanggung jawab. Oh, baru aku paham tujuan mereka. Maksudnya? Asisten baru telepon, bilang kondisi ayah memburuk. Dalam waktu dekat tidak akan sadar. Mitra bisnis grup Gu lihat berita. Semua minta batalkan kerjasama, denda yang harus dibayar mencapai ratusan miliar. Aduh. Gelembung ekonomi di novel ini keterlaluan banget. Aduh, sekarang gimana dong? Aku juga nggak tahu harus gimana. Di kehidupan sebelumnya, salah. Di dunia nyata, aku kerja keras seperti kuda, bertahun-tahun. Susah payah masuk ke tubuh playboy ini. Belum sempat nikmati hidup, langsung dihantam nasib. Si Shen. Kita bodoh ya? Tugas utama kita masuk ke sini apa sih? Cari duit? Jadi bos kaya dan pelayan? Bukan. Tugas kita romantis. Jalani alur cerita manis yang menyebalkan ini. Kok belum ada reaksi? Apa ciumannya belum lama? Tapi, BGM sudah mulai. Kok masih belum ada reaksi sih? Cui Hua, sistemmu error ya? Ciuman kok nggak nambah progres bar? Kalau nggak keluar, aku nggak ikut alur cerita lagi. Stop. Ini kan novel Mary Sue, penonton suka. Bos kaya pacaran dengan heroine, bukan dua orang miskin. Cium-cium gini, ini cuma orang miskin saling menghibur. Itu tragedi. Penonton gak suka, ngerti? Apa? Harus pulihkan status Gu Beichen sebagai bos, kalau tidak, kalian cium sampai kapanpun percuma. Nggak. Aduh, jadi. Tetap harus selesaikan krisis kebangkrutan grup Gu. Biar si bodoh ini jadi bos kaya. Terlalu sulit. Lebih baik aku kembali jadi pelayan. Jadi pelayan. Bodoh. Sumali, aku di Hua Centek. Dari staf kecil sampai wakil presiden, situasi sulit apa yang belum aku alami? Perang bisnis novel kecil-kecilan, mana bisa mengalahkanku? Kalau begitu, katakan sekarang harus bagaimana? Krisis opini karena skandal cinta. Mitra kerja membatalkan kerjasama, efek domino tahunan. Kakek tidak sadarkan diri, ditambah statusku sebagai anak orang kaya. Membuat media menemukan topik gosip. Yang utama adalah menstabilkan arus kas.
Asal bisa menghindari likuidasi, aset bisa dihidupkan kembali. Aduh, aku sekarang ini anak orang kaya. Di kepalaku cuma ada makan minum dan bersenang-senang, tidak ada yang lain. Soal siapa investor itu, apa hobinya, di mana dia berkegiatan, aku sama sekali tidak ingat. Kamu saja tidak kenal, apalagi aku ini pelayan. Jelas tidak kenal dong. Pria utama di novelku. Ada kabar tentang para bos besar. Ikut aku. Ini bukan hotel puncak langit? Tang Xingche, bukannya ini tempat kamu dulu bekerja dan diperlakukan tidak adil? Bawa aku ke sini ngapain? Aku memang sudah berhenti kerja. Tapi masih di grup mantan majikan, ada info rahasia, malam ini juga. Di ruang kaisar sebelah. Separuh dari kalangan bisnis dan finansial Hei Cheng semua ada di sini. Bagus. Kita harus manfaatkan kesempatan ini. Ayo. Ruang kaisar ada di sana, cepat pergi. Oke. Wah. Ini bukan bintang skandal di halaman gosip Haicheng. Sumali. Orang tua Gu sudah tidak berdaya. Buru-buru bawa pacar baru cari jodoh. Cari pengganti ya? Kok tiba-tiba jadi agak dingin? Kamu mau apa? Satpam mana? Sumali, hati-hati. Jangan kotorin tangan. Untuk orang seperti dia, pakai cara yang beradab. Ka, kamu mau apa? Tamparan diceluk iodin. Sambil memukul sambil disinfeksi. Tamparan ini untukmu yang kejam dan menindas karyawan, tamparan ini. Untukmu yang buta dan tidak tahu diri. Dan tamparan ini untukmu. Nenek, kumohon jangan pukul aku lagi, ampunilah aku. Aku tidak berani lagi, kumohon maafkan aku. Sudah tahu salah, cepat pergi. Baik. Di sana, kesuksesan atau kegagalan ditentukan sekarang. Cepat pergi, salah. Di dalam ada sekelompok botak berminyak. Mana ada botak seperti itu? Nona Tang, kamu harus realistis. Sebelum masuk ke buku, aku pernah ikut banyak acara seperti ini. Dari 10 orang, 8 diantaranya botak dan berperut bir. Ini standar para bos perang dagang. Percayalah, yang di dalam pasti bos yang asli. Kalau mau, kamu saja yang pergi. Percayalah padaku. Maaf mengganggu, saya dari grup Gu. Putra satu-satunya Gu Yanchen. Gu Beichen. Grup Gu baru-baru ini difitnah dan terlibat skandal. Saya mohon bantuan kalian semua. Asal grup Gu bisa melewati masa sulit, saya janji akan membalas dengan keuntungan 2 kali lipat. Para bos, tolong bantu grup Gu. Nona ini mau menghormati kalian dengan segelas. Gemetarlah. Manusia biasa, tunduk pada aura Mary suku. Hahaha. Apa yang terjadi? Aura tidak berfungsi? Sistem imun bos kali ini terlalu kuat. Hahaha. Sampah generasi kedua dan wanita skandal. Berani mewakili grup Gu minta uang, hahaha. Gu Yanchen benar-benar pikun. Memelihara sampah seperti kalian berdua. Seumur hidupku, belum pernah dipermalukan seperti ini. Kau perempuan sialan, berani memukulku? Pukul ya pukul, apa harus tunggu hari baik? Kita pergi. Buang-buang waktu dengan sampah ini. Berdiri, Sumali. Burung phoenix yang baru naik lalu jatuh, berani melawanku. Kalian beberapa, tahan dia. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Gu, sedarlah.
Keluargaku sekarang seperti daging di talenan. Seluruh Haicheng tidak akan ada yang membantu. Sumali, hari ini kau harus berlutut minta maaf padaku. Aku minta maaf untuknya. Bu Beichen, kau. Ayah dan anak memang sama, kalian berdua terpesona oleh si rubah ini. Bingung ya? Kamu mau menanggungnya? Baiklah. 5 botol minuman di meja ini, habiskan semuanya. Mungkin aku akan senang. Aku akan melepaskan kalian. Baik. Aku minum. Bu Beichen, kamu gila ya? Ini salahku, tidak perlu kamu menanggungnya. Kamu adalah mutiara keluarga Tang yang sangat berharga. Bagaimana bisa menunduk pada sampah seperti ini? Hahaha, baik, minum, baik, minum. Tak heran dia anak orang kaya. Minum, habiskan semuanya. Yang Marga Shen, sisanya aku yang tanggung. Tidak apa-apa, aku masih kuat. Hahaha, tak heran dijuluki pangeran klub malam, 5 botol minuman saja. Bukan masalah, hahaha. Tentu saja. Yang Marga Shen, kamu baik-baik saja? Sudah habis, kita bisa pergi sekarang? Pergi. Mau kemana? Sudah minta maaf. Tapi belum bersujud. Jangan harap. Tidak mau ya? Kalau begitu suruh dia minum botol minuman yang ada di meja ini juga. Kalau botol ini dihabiskan, mungkin dia akan bertemu Yan Luo. Baik, aku akan bersujud. Hahaha. Apa yang kalian lakukan? Fu. Direktur Fu, kenapa Anda datang? Kalau aku tidak datang, aku akan melewatkan adegan manis di mana Supervisor Sao memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksa orang bersujud. Direktur Fu, Anda salah paham. Aku melakukan ini untuk Anda, untuk perusahaan. Guyan Chen si tua bangka ini selalu menentang Anda. Hari ini, anaknya datang ke perusahaan, kami membalas dendam untuk Anda. Membalas dendam untukku? Aku selalu mengejar persaingan yang adil, apakah kalian menggunakan cara kotor seperti ini untuk menendang orang yang sudah jatuh? Tang Xingce. Yang tampan ini, pasti bos yang asli. Kamu adalah Gu Beichen? Dan tidak punya pekerjaan. Ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Terima kasih pujiannya, aku hanya lumayan tampan. Yang Marga Shen, kalau sudah susah, diam saja. Tidak ada yang menganggapmu bisu. Wanita ini, kenapa ya? Kenapa mataku tidak bisa berpaling darinya? Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Dei tarik aneh ini, apa-apaannya? Nona ini. Pak Fu, jangan tertipu oleh penampilannya. Dia itu pelayan kecil Sumali yang naik jabatan karena mendekati almarhum Pak Gu. Sumali. Media tidak bermoral di Haicheng. Paling ahli dalam menghasut dan mencari sensasi. Perkataan mereka, ada berapa yang bisa dipercaya? Nona Mali, maaf membuatmu dan yang Master Gu kaget malam ini. Tenang, aku akan membuat sampah-sampah ini membayar. Assistant Jian. Pak Fu. Mulai sekarang, copot semua jabatan mereka, dan beritahu semua perusahaan di Haicheng, siapa yang berani mempekerjakan mereka. Berarti bermusuhan dengan keluarga Fu. Saya. Pak Fu. Pak Fu, jangan seperti ini, aku tahu salah. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Kami tidak berani lagi, Pak Fu. Yang kamu minta, bukan aku. Nona Su, Nenek Su. Maafkan kami buta tidak mengenal orang pentang. Maafkan kami. Kalian pikir beberapa permintaan maaf bisa menghapus penderitaannya? Untuk melindungiku, kalian memaksanya minum 5 botol anggur merah. Bagaimana ini dihitung? Begini, kami juga akan minum balik, ayo. Minum. Kami minum. Pak Fu, terima kasih bantuannya, kebaikan ini akan kuingat. Aku pulang dulu. Nona Su, tunggu sebentar.
Nona Su, tidak perlu gugup, urusan keluarga Gu. Aku juga pernah dengar, 3 hari lagi, Fu Group akan mengadakan pesta tahunan di Cloud Top. Saat itu, para bos bisnis Hai Cheng dan perusahaan modal Ventura Top akan hadir. Ini kesempatan yang paling dibutuhkan keluarga Gu saat ini. Bisa tidaknya memanfaatkannya. Tergantung kalian sendiri. Terima kasih, Pak Fu. Shen, kenapa kamu berat sekali? Sebentar lagi sampai. Shen Mingjue, siapa yang suruh kamu pahlawan? 5 botol anggur merah. Bukannya tidak bisa minum. Siapa yang suruh kamu minum untukku? Kamu pikir kamu siapa? Nona Tang, tanganmu terlalu kasar. Aku sering ikut acara seperti hari ini, sampah-sampah itu. Jelas-jelas ingin menjebakku. Bagaimana bisa aku membiarkanmu, seorang nona besar, dibully mereka? Posisi Xing Che ini. Ayah selalu menyimpannya untukmu. Dia di Huachen, mulai dari staf paling bawah sampai jadi wakil direktur. Sudah berapa banyak penderitaan yang dia alami. Akhirnya, posisinya direbut olehku yang datang tiba-tiba. Sekarang, demi melindungiku, dia menyiksa dirinya sampai seperti ini. Shen Mingjue, kamu benar-benar bodoh. Jangan nangis lagi. Aku baik-baik saja. Kamu istirahat dulu, aku akan ambilkan sup penghilang mabuk untukmu. Jangan. Jangan pergi, Ruyan. Kakak Beichen, kamu bikin aku kaget sekali. Aku dengar kamu dan Sumali pergi ke Hotel Puncak. Bicara soal investasi dengan perusahaan, tapi mereka menyulitkanmu. Memaksamu minum banyak alkohol. Kamu sekarang bagaimana? Perutmu sakit tidak? Kepalanya masih pusing? Hai. Adik Ruyan. Jangan khawatir, aku tahan minum kok. Mereka itu sampah, bukan tandinganku. Kalau begitu, apa kalian dapat investasi dari Fu Group? Nona Liu benar-benar suka gosip ya. Kakak Beichen, dengar kamu kena masalah. Aku langsung datang, dia malah menuduhku seperti ini. Kakak Beichen, lihat kamu mabuk begini. Malam ini, aku temani kamu di sini, ya? Aku janji. Lepaskan. Sudah cukup, simpan trik teh hijau MU itu. Bu Beichen ada aku yang jaga. Bukan giliranmu untuk bikin ribut, keluar sekarang. Kamu. Tidak apa-apa, Sumali benar, dia sekarang adalah pelayan keluarga Gu, belum pernah melayaniku, malam ini. Biarkan dia tunjukkan kemampuannya. Kakak Beichen, kalau kamu sudah bilang begitu, aku tidak mengganggu lagi. Aku pulang dulu ya. Shen Mingjue, kamu tadi kenapa sih? Kenapa menghalangiku? Biarkan aku menyobek topeng teh hijau itu. Bilang mau menyuruh pelayan. Datang kulitmu ya? Kamu tenang dulu. Kalau sekarang menyobek topengnya, selain membuatnya curiga, apa gunanya lagi? Kamu tidak lihat tatapan dia tadi padaku? Dia sudah melihat undangan ini. Artinya, orang di belakangnya juga akan tahu aku menerima undangan dari Fu Hansheng. Acara investasi 3 hari lagi adalah medan perang sesungguhnya kita. Kita harus manfaatkan 3 hari ini sebaik-baiknya. Biar mereka masuk perangkap sendiri. Jue Feng mereka dapat. Undangan Fu Hansheng. Jamuan malam Fu 3 hari lagi, Gu Beichen. Pasti akan mati-matian cari investor. Kita harus bagaimana? Gu Beichen,
Anak manja Gu Yanchen. Playboy sampah, tanpa ayahnya yang setengah mati. Dia itu apa? Carry investor. Knife banget. Tapi, ada Fuhanshin yang bantu mereka. Para bos besar mungkin akan meladeni. Melotni. Kalau begitu kita buat jamuan investasi Fu. Menjadi pemakaman grup Gu, biar semua orang lihat. Betapa busuknya grup Gu. Tidak mungkin bangkit lagi. Kamu punya rencana? Air yang cukup keruh, lumpur di dasar. Pasti akan mengambang ke permukaan. Gu Beichen. Dan juga Sumali itu. Aku akan jatuhkan mereka dari tempat tertinggi. Terjatuh paling menyakitkan. Lama tidak bertemu. Ini Gu Beichen, playboy keluarga Gu. Kenapa dia datang? Jamuan malam Pak Fu. Sekarang standarnya serendah ini? Wanita di sampingnya, bukankah dia yang beberapa waktu lalu dibicarakan banyak orang? Sumali. Mantan. Pak Gu. Anak boros, pelayan yang naik jabatan lepas ranjang. Cocok banget ya. Nona Su. Tuan Gu. Selamat datang. Hari ini penampilan kalian bagus ya. Pak Fu, terima kasih atas kesempatan untuk grup Gu. Wah, ini bukan Tuan Gu. Tamu langka. Tak disangka di acara resmi begini. Bisa ketemu Tuan Gu, ada apa? Bisnis klub malam Gu tidak lancar ya? Tuan Gu, bisnis itu bukan di klub malam. Minum-minum bisa dapat, meski ada Pak Fu. Bagaimana aku bisa percaya menanamkan dana ke grup Gu sekarang? Bukan membuang uang percuma. Direktur Yo, Direktur Wu. Mengenai badai opini kali ini, saya bisa jamin dengan pasti. Kesucian Nona Sumali. Serta bukti kunci reputasi ayah saya. Semua sudah saya siapkan dan siap diumumkan kapan saja. Tim hukum grup Gu telah mengirim surat resmi kepada mitra yang memutus kontrak secara jahat. Kesulitan grup Gu saat ini terutama karena krisis arus kas yang dipicu oleh pernyataan tidak benar. Selama arus kas stabil, akan ada waktu untuk pembangunan jangka panjang dan rekonstruksi nilai grup Gu. Nyawa grup Gu sekarang ada di tangan investor visioner dan berani seperti Anda semua. Sebagai pewaris grup Gu, saya mohon bantuan Anda berdua. Saat grup Gu bangkit kembali, Beichen Tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda di saat sulit. Bagus. Anak muda. Ada yang perlu lihat uang. Dan demi wajah Pak Fu. Bantuan ini, Yo akan berikan. Lao Zhou benar. Panjering Gu. Semoga kau tidak mengecewakanku, keluarga Wu juga akan bantu. Baik, terima kasih Direktur Yo, grup Gu. Pasti tidak akan mengecewakan Anda. Pangeran Gu menuangkan anggur dengan sangat indah. Kata-katanya juga indah. Sayangnya, saya punya bisnis berat, hanya dengan manis dan makan anggur. Tidak bisa menyelamatkan grup Gu. Gu Beichen, grup Gu bukan milikmu. Pangeran kedua Gu, bukankah keluarga Gu hanya punya satu putra? Siapa ini? Ada lagi. Nona Liu, kenapa bersamanya? Bukankah dia mengejar Gu Beichen? Berita, ini berita besar. Keluarga Gu masih punya putra mahkota yang tersembunyi. Tuan, siapa Anda? Atas dasar apa Anda ikut campur urusan keluarga Gu? Atas dasar apa? Pertanyaan bagus dari Pak Fu. Atas dasar aku Gu Juefeng adalah putra mahkota sejati keluarga Gu. Sedangkan Gu Beichen hanya anak haram yang merebut sarang. Orang di balik Liu Lian. Ternyata putra sulung keluarga Gu. Tidak. Saat aku masuk ke dalam cerita, sistem Cui Hua yang jelek tidak menyebutkan sepatah kata pun. Aku masih punya kakak laki-laki. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Orang ini bilang dia adalah putra tertua keluarga Gu. Putra tertua keluarga Gu. Bukankah keluarga Gu hanya punya satu putra? Gu Beichen? Omong kosong, siapa yang tidak bisa bilang begitu? Aku juga bisa bilang aku adalah Kaisar Qin Shi Huang. Siapa tahu itu palsu. Semuanya
Aku jamin dengan nama baik keluarga Liu. Tuan Jufeng di samping kau ini. Benar-benar anak kandung yang hilang dari almarhum Pak Gu. Anak kandung yang terpisah bertahun-tahun, putra tertua keluarga Gu yang sebenarnya. Aku dengar istri almarhum Pak Gu, setelah melahirkan Gu Beichen, meninggal karena persalinan sulit. Dari mana datangnya putra tertua? Pak Fu, apakah Gu Juefeng ini? Bukan anak haram almarhum Pak Gu. Tidak mungkin, almarhum Pak Gu dan istrinya yang sudah meninggal. Sangat mesra, bagaimana mungkin punya anak haram? Tuan Gu, kau terus-terusan bilang dirimu putra tertua keluarga Gu. Lalu kenapa kau tidak muncul duluan atau belakangan? Justru saat keluarga Gu paling terpuruk, Pak Gu tidak sadarkan diri. Baru mengungkapkan identitas? Waktunya terlalu kebetulan. Kata Pak Yao benar, Pak Gu selalu bilang keluar. Dia hanya punya Beichen seorang anak. Jadi, meragukan aku sangat paham. TAPI. Semuanya tidak tahu, ibu kandung Tuan Jufeng adalah cinta pertama Pak Gu yang tak terlupakan. Dulu, Pak Gu demi kepentingan keluarga terpaksa berpisah dengan berat hati. Memilih menikah secara bisnis Dengan ibu kandung Gu Beichen. Yang paling menyedihkan adalah, saat itu, ibuku pergi, dia sendiri tidak tahu. Sudah mengandung anak ayah. dan anak itu adalah Tuan Juefeng. Putra tertua yang terpisah bertahun-tahun, ibu yang menanggung malu. Keluarga kaya yang tertipu, dan satu cinta sejati. Novel Cui Hua mengumpulkan semua unsur-unsur drama murah. Rahasia ini, ibuku, simpan selama 20 tahun. Dia membesarkan dengan susah payah. Hingga 2 bulan lalu, dia sakit parah menjelang ajal, baru memberitahuku. Kebenaran yang berat, ayah kandungku adalah pemimpin grup perusahaan Gu. Gu Yanchen. Benar-benar anak haram almarhum Pak Gu. Pak Gu yang tua itu. Pak Gu yang tua itu orangnya jujur. Berkarakter baik, tak disangka bisa melakukan hal seperti ini, ya? Masih pura-pura setia, diam-diam main serong saja. Pantasan belakangan ini, skandal keluarga Gu terus bermunculan. Ternyata dari Pak Gu yang tua saja sudah tidak benar. Tidak ingat video yang lebih heboh sebelumnya? Pak Gu yang tua dan pengasuh kecil di samping anaknya. Video di ruang belajar itu. Dia memaki aku. Tenang, kalau langsung menyerang sekarang hanya akan jatuh ke perangkap mereka. Yo baru saja bertanya, kenapa aku tiba-tiba muncul di sini? Jawabannya sederhana, aku perlu mencerna. Kebenaran yang mengejutkan, untuk dipikirkan. Bagaimana menghadapi ayah kaya yang asing ini? Dan adikku ini. Gu Juefeng, omongan kosong belaka. Kau bilang diri adalah keturunan keluarga Gu di luar. Ada buktinya? So Molly, Tuan Juefeng berani berdiri di sini. Tentu sudah mempersiapkan semuanya. Bisa menghadapi segala pertanyaan, tidak sepertimu. Selalu mencari cara lisik untuk menaiki tangga sosial. Sumali, aku mengerti mungkin kehadiranku mengganggu beberapa kepentinganmu. Tapi kalau kau memang butuh bukti, laporan tes DNA dari pusat genetik Haicheng ini sudah membuktikan Bapak Gu Yanchen dan aku memiliki hubungan darah ayah dan anak. Sumali, buka matamu lebar-lebar. Ini laporan paling otoritatif, benar atau tidak sih? Bukti nyata, masih mau menyangkal? Sekarang tidak bisa kabur lagi. Gu Juefeng pasti anak kandung Pak Gu yang tua. Punya anak yang terpisah di luar, itu bagus juga untuk keluarga Gu. Kalau tidak, hanya mengandalkan Gu Beichen, anak orang kaya yang tidak berguna ini. Keluarga Gu sudah lama bangkrut. Direktur Fu, reputasi Tuan Gu di luar memang sudah buruk. Sekarang muncul lagi pewaris asli. Situasinya sekarang berbahaya. Haruskah kita? Tunggu dulu, Gu Juefeng sekarang menyerang. Tujuannya pasti tidak sederhana. Pertama datang tanpa diundang. Lalu membuka identitas anak haram keluarga Gu. Selanjutnya, pasti akan memperebutkan harta warisan. Gu Beichen. kau mengandalkan statusmu sebagai putra tertua keluarga Gu, hidup hura-hura di luar. Tidak melakukan apa-apa, tapi juga anak dari Pak Gu. Tuan Jufeng. Hidup telah di luar selama 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Menderita selama 20 tahun. Juga anak dari CEO grup Gu. Hanya karena beda ibu. Nasibnya jauh berbeda. Benar, di Haicheng siapa yang tidak tahu? Gu Beichen itu tidak berguna. Anak orang kaya yang sampah. Tapi Tuan Jufeng terlihat sangat berbakat. Jauh lebih baik dari Gu Beichen. Liu Ruyan, jangan asal bicara di sini. Apa maumu, langsung saja.
Aku tidak punya waktu untuk berputar-putar denganmu. Beichen, aku tahu sekarang kakekmu sakit. Kamu terpaksa mengcarry modal. Tapi sekarang berbeda. Tuan Juefeng sudah kembali. Keluarga Gu punya pemimpin yang sebenarnya. Jadi, grup Gu bukan lagi urusanmu sendiri. Investasi yang baru saja kamu setujui dengan Sumali. Tidak sah. Benar. Gu Beichen tidak berhak bertindak semaunya. Anak orang kaya sampah hanya bisa menghabiskan harta. Grup Gu harus dikelola oleh Tuan Juefeng. Pak Yo, Pak Wu, kalian juga. Pemimpin di industri ini malah perkaya pada omongan sampah seperti Gu Beichen, lalu menanam modal. Tuan Gu, sekarang situasinya berubah. Niat investasi sebelumnya, batal. Kamu, Sudah, Pak Fu, Tuan Beichen. Maaf. ternyata datang untuk berebut warisan. Gu Beichen, kalau kamu tahu diri, serahkan saham yang menjadi hak Tuan Juefeng. Keluarga Gu butuh pemimpin yang sebenarnya, bukan beban seperti kamu. Benar. Saran. Serahkan sahamnya kepada Tuan Jufeng. Benar. Saran. Saran. Tenang sebentar. Saya menanya, where's the saham you can second percent? Apalagi sekadar hasutan dan tes DNA. Bukan main-main yang bisa diselesaikan langsung. Pak Fu, urusan keluarga Gu. Bukan urusan orang luar untuk ikut campur. Benar, Pak Fu. Jangan karena keluarga Fu besar, lalu memihak sampah. Kamu. Pak Fu. Kamu lihat, ini urusan keluarga Gu. Anda ikut campur, tidak baik kan? Adik kedua, tanda tangan saja. Aku jamin, sisa hidupmu akan berkecukupan. Mundur dengan terhormat, keluarga Gu sekarang butuh persatuan. Gu Beichen, jangan bertel-tele di sini. Cepat tanda tangani, nanti. Tuan Jufeng, demi persaudaraan kalian berdua. Mungkin masih bisa carikanmu posisi santai di grup perusahaan Gu. Gu Beichen, kamu. Gu Beichen, kalau kamu tanda tangani kontrak ini, posisimu dan kembali di keluarga Gu akan jadi berbahaya. Gu Beichen, kamu gila. Bagus. Benar-benar tidak tahu diuntung, diberi muka malah tidak mau. Tuan Juefeng menyuruhmu tanda tangan perjanjian pengalihan saham. Ingin membantu grup Gu, tak disangka, sampah generasi kedua ini. Memutus jalan mundur sendiri. Saya sekarang sama kamu. Membangun kerajaan bisnis puluhan tahun, hancur di tangan anaknya sendiri. Benar katamu. Tapi, kalian salah paham satu hal, kalau aku benar-benar. Anda tangani perjanjian Buddha ini. Barulah keluarga Gu akan hancur di tanganku. Karena orang yang benar-benar mendorong grup perusahaan Gu ke jurang. Bukan aku. Tapi kakak baik yang terbuang dan menderita ini. Gu Juefeng. Gu Beichen, jangan asal tuduh di sana. Bukankah kamu cuma ini Tuan Juefeng? Merebut hartamu? Betul, dulu di Haichen, Gu Beichen. Suka membuat onar, sekarang kakak pulang mau ambil. Sahamnya, pasti dia tidak senang. Kebangkrutan keluarga Gu, salah si tua dan si perempuan jalan yang selingkuh. Apa hubungannya dengan Tuan Juefeng? Jangan asal ngomong di sana, Pak Gu diracuni. Kami tidak melakukan apa-apa. Sumali, kamu memang pandai mengarang, sampai-sampai kebohongan diracuni. Bisa kamu buat, hui, perempuan jalang, menggoda yang tua. Sekarang merayu yang muda, Tuan Jufeng. Pulang untuk membereskanmu. Diracuni. Liu Ruyan, bukankah itu keahlianmu? Gu Juefeng yang merencanakan di belakang layar. Kamu yang melakukannya sendiri, badai opini keluarga Gu. Ayahku sakit parah di tempat tidur. Mana ada yang tidak bergantung pada kalian? Omong kosong. Kamu menuduh sembarangan. Mana buktinya? Adik, kalau tidak ingin bagi warisan, katakan langsung. Ngapa cari alasan konyol begini buat nunda waktu? Konyol. Kakak baikku. Kamu datang dari jauh untuk mengakui leluhur, tidak ingin ketemu. Ayah kita? Kenapa tidak dengar dulu apa katanya? Berkat kalian, ayahku sudah sadar dan beliau segera tiba. Pak Gu, Anda sudah sadar. Saya akan panggil dokter. Ayah, Liu Ruyan memasukkan obat. Agar Anda dan Sumali berhubungan, tindakan ini tidak ada untungnya bagi Liu Ruyan. Jadi, pasti ada dalang lain di belakangnya. Liu Ruyan pasti takut aku bangun. Jadi, mereka pasti akan bertindak lagi. Waktu mereka bertindak adalah malam ini. Sekarang, yang harus kita lakukan.
adalah memanfaatkan situasi. Tapi ayah, ini berbahaya untukmu. Meski berbahaya, peluang menang besar. Miraka Datang. Cepat keluar dari pintu rahasia, anggap malam ini tidak pernah terjadi. Ya. Cepat. Tunang. Aku tidak akan kenapa-kenapa, cepat. Gu Juefeng ternyata akan bertindak di acara malam promosi bisnis keluarga Fu. Pak Gu, rekaman kamar ini saat kejadian sudah disalin. Baik, cepat siapkan mobil. Bawa aku ke acara malam promosi bisnis keluarga Fu. Baik. Ayah tidak sadar, mana mungkin datang? Adik. Aku tahu, kamu sulit menerima ini. Tapi jangan jadikan ayah sebagai alasan untuk menuduhku dan Ruyan. Gu Beichen, untuk mempertahankan sedikit sahammu. Kamu berani berbohong seperti ini, benar-benar tidak tahu malu. Tuan Juefeng adalah putra kandung Pak Gu. Mana mungkin dia tega menyakiti ayahnya sendiri? Gu Beichen, Pak Gu masih di rumah sakit. Ruang perawatan khusus. Dokter bilang, harapannya kecil. Dia cuma mengulur waktu, mulai dari mencabut kontrak dan menuduh. Sekarang berbohong dengan cara yang sangat konyol. Tuan Juefeng sudah bersikap sangat baik. Cuma minta separuh saham, masih mau cari masalah? Pak Gu tua, di mana dia sekarang? Gu Beichen, aku peringatkan kamu, si tua itu tidak akan pernah bangun lagi. Mulai sekarang, keluarga Gu akan menjadi milik yang Master Juefeng. Sekarang belutat dan minta ampun. Aku masih bisa kasih kamu makan. Sudah cukup keributannya, adik. Kalau sekarang kamu tanda tangan ini, aku masih bisa kasih kamu muka. Kalau tidak, jangan salahkan aku sebagai kakakmu yang akan membersihkan sampah di depan semua orang. Membersihkan sampah. Gu Juefeng, kamu benar-benar besar mulut. Ini tidak mungkin. Kakak, Liu Ruyan. Bukankah kalian selalu ingin bertemu ayah? Nah, dia datang sendiri. Pak Gu tua benar-benar bangun. Katanya di berita. Dia koma permanen. Apa benar seperti yang tadi talking Gu Beichen? Ada rahasia lain? Ayah, kenapa kamu datang? Kami sedang bersiap, setelah pesta selesai akan menjengukmu. Paman Gu, di berita dikatakan kamu koma permanen. Sungguh menakutkan. Kalau aku tidak bangun-bangun, bukankah itu yang kalian inginkan? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu berpikir seperti itu tentang kami? Benar, Paman Gu, Ruyan selalu berharap kamu bisa cepat bangun. Sekarang kamu sudah bangun, keluarga Gu ada harapan lagi. Berharap aku bangun? Gu Juefeng. Liu Ruyan. Yang kalian harapkan adalah aku tidak pernah bangun, kan? Apa maksudnya ini? Anak kandung mengharapkan ayahnya mati? Ada arti tersembunyi dalam perkataan Pak Gu tua. Apakah Gu Juefeng benar-benar? Ayah. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Aku adalah anakmu. Yang terpisah lebih dari 20 tahun. Apa ada orang yang bilang sesuatu padamu? Benar, Pak Gu tua baru bangun, jangan sampai dimanfaatkan orang. Yang Master Juefeng sangat kasihan. Baru bertemu keluarga, langsung jadi sasaran. Ayah, kamu baru bangun dari koma, mungkin belum sadar sepenuhnya. Aku anakmu, bagaimana mungkin aku menyakitimu? Benar, apa ada orang yang sengaja menjebak kami? Lihat aku apa? Aku anak kandung ayah, bagaimana mungkin aku menyakitinya? Gu Juefeng, anakku yang baik. Bakti yang kamu tunjukkan ini benar-benar mengharukan. Sangat mengharukan sampai ingin meracuniku. APA? Merkini? Tuan Jufeng Merkini Pak Gu. Ayah, kita sudah berpisah lebih dari 20 tahun. Hal pertama yang kamu lakukan saat bertemu adalah mengorbankanku. Sebagai kain penutup skandal grup Gu, Tak kusangka, Gu Juefeng ini lebih pandai batting daripada adik tiri Liu Ruyan yang suka main mata. ayah dan pembantu. Perselingkuhan dengan Sumali ketahuan secara tidak sengaja. Untuk menutupi fakta dan mengalihkan perhatian. Apakah kamu akan menuduhku sebagai dalang di balik ini semua? Acting Gu Juefeng. Memang lebih baik dari Liu Ruyan. Aku sudah bilang, kenapa sikap aku terhadap Tuan Juefeng begitu dingin? Ternyata, dia ingin memanfaatkan Tuan Juefeng untuk membersihkan namanya sendiri. Kasihan sekali Tuan Jufeng. Berpisah dengan Pak Gu lebih dari 20 tahun, akhirnya diakui. Tapi malah diperlakukan seperti ini oleh ayahnya sendiri. Pak Gu, kamu bilang kamu sakit parah di ranjang. Pingsan tak sadarkan diri, karena ulah Tuan Juefeng.
Apa buktinya? Bukti. Rekaman CCTV rumah sakit menangkap semuanya, siapa yang menyusup tengah malam. Menyuntikkan racun padaku, aku melihatnya dengan jelas. Tidak mungkin. CCTV jelas-jelas. Kenapa? Kalian bisa pasang kamera untuk menjerat orang. Kami tidak boleh menyimpan bukti untuk melindungi diri. Astaga, ternyata benar Tuan Jue Feng. Dia meracuni Pak Gu. Hah, baru saja merasa kasihan padamu. Ternyata, kamu adalah serigala berbulu domba. Kita semua tertipu olehmu. Tuan Jue Feng, kamu benar-benar tak punya hati nurani. Demi harta warisan, ayah kandung sendiri mau dibunuh. Ya. Malam itu aku yang masuk ke kamar dan meracunimu. Bagaimana, Gu Jue Feng? Pak Gu adalah ayah kandungmu. Bagaimana bisa kamu meracuninya demi keuntunganmu sendiri? Dia tahu aku adalah anaknya. Tapi tetap membiarkanku mengembara selama lebih dari 20 tahun. Kenapa? Kenapa aku harus hidup seperti tikus? Di tempat yang gelap. Melihat Gu Beichen menikmati apa yang seharusnya menjadi. Segala milikku yang tidak kau berikan akan kuambil kembali. Gu Beichen. Cuma sampah yang suka foya-foya. Kenapa? Kenapa dia bisa jadi anak sulung keluarga Gu? Hanya karena dia anak perempuan itu? Jawab aku. Katakan padaku. Kalau kau tidak menginginkanku, kenapa kau melahirkanku? Membuatku menanggung aib sebagai anak haram. Seperti sampah, dibuang kemana-mana. Kenapa? Gu Jue Feng. Tentang ibumu dan asal-usulmu. Yang kau dengar mungkin bukan kebenaran. Apa maksudmu? Tes DNA yang kau sebutkan. Sudah kusuruh orang untuk memeriksanya kembali. Tes DNA-mu palsu. Kau dan aku tidak ada hubungan darah sama sekali. APA? Tuan Jue Feng ternyata bukan anak Pak Gu? Kita hampir tertipu oleh Gu Jue Feng dan Lu Ruyan. Tidak mungkin. Ibuku bilang, tes DNA itu asli. Ibuku bilang, ibumu waktu itu hamil anak orang lain. Setelah ditinggalkan, tidak punya jalan keluar, berencana meracunimu dan menyalahkanku. Aku tahu rencananya, tidak membiarkannya berhasil. Aku kasihan padanya. Selama 20 tahun. Selalu mengirimkan uang untuk kalian. Tapi tidak kusangka, ibumu. Sebelum meninggal masih memikirkan rencana jahat ini. Paman Gu, aku salah. Dia yang memaksaku. Dia yang menyuruhku meracunimu. Menjebakmu dan Sumali, membuat skandal. Menekan harga saham. Dia bilang hancurkan keluarga Gu. Aku bisa jadi nyonya Gu. Semua ini pak senderenya. Liu Ruyan, dasar perempuan bajingan. Ternyata palsu. Bahkan memasukkan tes DNA. Hatinya begitu kejam. Meracuni ayah, bukan meracuni orang yang berjasa. Pak Gu sudah begitu baik pada kalian. Tapi kalian membalas budi dengan kejahatan, lebih kejam dari binatang. Gu Jue Feng, keluar dari sini. Tempat ini tidak menyambut orang berhati serigala sepertimu. Gu Jue Feng, kau mengaku sebagai keturunan keluarga Gu. Meracuni ayah, mengacaukan dunia bisnis. Hai Cheng tidak bisa menerima orang. Hina sepertimu, usir dia. Apa yang kalian lakukan? Ruyan Chen, dasar orang tua brengsek. Kau tunggu saja, selama aku masih hidup. Keluarga Gu tidak akan pernah tenang. Lu Ruyan, kau juga. Jangan kira pengkhianatan bisa membuatmu diampuni. Paman Gu, aku salah. Beri aku kesempatan lagi, ya. Kau Beichen. Kau Beichen, tolong aku. Beichen, Mary. Keluarga Gu bisa melewati kesulitan ini berkat kalian. Ayah, kerjasamamu juga sempurna banget. Oh, jadi kamu sudah tahu dari awal. Mary baik hati. Kali ini keluarga Gu bisa melewati kesulitan, kamu berjasa besar. Aku bisa lihat ketulusan Beichen padamu. Sebagai ayah, aku juga harus memberikan sesuatu. Aku, Gu Yanchen, umumkan 3 hari lagi. Untuk putraku, Gu Beichen. Dan calon menantuku, Sumali. Akan diadakan pesta pertunangan. Saat itu, harap semua yang hadir bisa menyaksikan bersama. Selamat, nanti, keluarga Fu pasti akan datang dengan hadiah mewah. Bagus sekali, Tuan Beichen. Nona Mali, selamat untuk kalian. Bertunangan. Aku. Bodoh, tugas utama masuk ke buku. Adalah pesta pertunangan yang memukau, ini rejeki nomplok. Gu Beichen. Gu Yanchen. Sumali, sumpah, aku akan balas dendam. Wah. Aduh.
Perhiasan ini, kalau dijual di rumah lelang Sotheby's, pasti jadi barang paling berharga. Keluarga Shen, lihat, perhiasanku cantik, kan? Nona Tang, pakai ini semua, berdiri di sini. Bisa buat penerangan. Inikah gaya tokoh utama Mary Sue? Menurutku, perhiasan high-end di dunia nyata kalah jauh. Barang-barang kecil ini, mana pantas untuk Mary kita? Bertunangan, mana bisa tanpa emas? Mary, lihat, ini gelang emas yang kusiapkan untukmu. Total 99. Melambangkan kamu dan Bei Chen. Bisa langgeng selamanya. Pak Gu, kasih sayangmu sebagai ayah. Terlalu berat. Kamu baik-baik saja? Sekarang, jangan mainkan musik latar. Ini juga tidak ada yang menarik. Baru selesai pakai perhiasan, sekarang harus mencoba gaun pengantin. Sudah 1,5 jam, belum selesai juga. Bei Chen, kenapa buru-buru? Pernikahan adalah momen penting dalam hidup, saat yang sangat berarti. Suruh Mary paling dengan hari-hari dong. Apalagi, gaun pengantin itu sangat berarti bagi seorang wanita. Jangan ikut aku. Dulu, buru-buru suruh ibumu mencoba riasan. Hasilnya, Nona Su, gaun pengantinnya sudah siap. Terpana, ya? Aku tahu aku terlihat sangat cantik sekarang, tapi kamu tidak perlu memberikan tatapan hormat seperti itu padaku. Aku tidak terpana, aku hanya melihat. Ada sayuran di gigi depanmu. Apa? Gu Bei Chen, kamu main-main denganku. Tolong, pembunuhan suami. Gu Bei Chen, aku mau kamu. Pada hari pertunangan, membawaku keluar tanpa alas kaki. Dengar. Nona Liu, tunggu sebentar. Kakak-kakak, aku datang untuk bertemu pamanku. Tolong beritahu beliau. Ruyan datang untuk minta maaf. Minta maaf. Nona Liu, bagaimana keluarga Gu memperlakukanmu? Kamu dan Tuan Bei Chen tumbuh bersama. Pak Gu selalu menganggapmu seperti anak sendiri, tapi kamu, bersama dengan pangeran palsu, menjebak Pak Gu tua. Bahkan ingin merebut harta keluarga Gu. Sekarang Pak Gu hanya punya satu kata untukmu, kecewa. Aku sedang tidak sadar, aku benar-benar tahu salah. Tolong bukakan pintu, biarkan aku bertemu Pak Gu. Pak Gu sudah bilang, seumur hidup tidak ingin melihatmu lagi. Kamu pulang saja. Kalian ini siapa? Dua satpam brengsek, berani menghalangiku. Aku adalah putri keluarga Liu, Liu Ruyan. Putri keluarga Liu, hari ini, bahkan dewa pun datang. Pak Gu tidak akan bertemu. Pak Gu sedang sibuk mempersiapkan pesta pertunangan. Tuan Bei Chen dan Nona Su Emily. Orang yang tidak setia seperti kamu pantas bertemu Pak Gu? Cepat pergi. Kalau tidak, jangan silakan kami. Bagus, sangat bagus, Gu Bei Chen. Dulu kamu hanya anjing peliharaan yang bisa dipanggil dan diusir seenaknya. Kalau bukan karena si Jalangsu Emily tiba-tiba muncul, aku tidak akan sampai seperti ini. Kyoriarga Gu. Tunggu saja. Ini bukan putri keluarga Liu. Liu are you Yan? Kenapa? Sekarang bahkan pintu keluarga Gu saja tidak bisa dimasuki. Bahkan dipermalukan oleh dua anjing penjaga. Kamu juga hanya anjing yang kehilangan rumah. Kamu. Liu Ruyan, sekarang kita sama-sama dalam kesulitan. Merasa seperti sampah yang disapu keluar oleh keluarga Gu. Tidak nyaman kan? Apa sebenarnya ini katakan? Keluarga Gu sekarang sudah terbebas dari masalah dan bangkit kembali. Gu Bei Chen dan Sumali si Jalang itu. Pesta pertunangan yang bahagia. Begini, kamu benar-benar bisa menerima grup Gu? Apakah kamu tidak ingin melihat Gu Bei Chen dan mereka mendapat hukuman yang seharusnya? Nona Su mau keluar? 2 hari lagi adalah pesta pertunangan. Aku dan Gu Bei Chen. Sebelumnya dia memberiku banyak hadiah. Aku juga tidak enak jika tidak memberikan apa-apa. Nona Su sangat baik pada tuan muda. Ah, siapa yang mau baik padanya? Nona hanya tidak ingin berhutang padanya. Kali ini, Nona pasti akan memilih hadiah yang lebih mahal darinya untuk mengalahkannya. Kalau begitu, Nona Su ingin aku memanggil tuan muda untuk menemanimu? Tidak. Kamu tidak mengerti. Kalau ini kejutan untuknya, bagaimana bisa dia ikut?
Lalu di mana sensasi misterinya? Nona harus memilih sendiri. Baru bisa menunjukkan perasaanku. Mau membelikannya apa? Rumah? Jam tangan? Atau pulau? Cari di internet dulu. Ini bukan istri keluargaku yang tiba-tiba naik daun? Sangat senang, ya? APA, mau membeli hadiah kejutan untuk Gu Beichen? Kupikir siapa? Ternyata adik teh hijau Liu Ruyan. Tidak bisa masuk pintu keluarga Gu, sekarang jadi penghalang jalan di jalanan? Sumali, jangan terlalu sombong. Kamu pikir kamu menang? Aku peringatkan kamu. Hari-hari baikmu akan segera berakhir. Gu Beichen dan orang tua Guanchen itu. Termasuk kamu. Kalian semua akan hancur. Liu Ruyan, kamu gila lagi? Tuan Muda Beichen sedang menunggu Nona Su? Aku tidak menunggunya, tapi dia tidak pernah di rumah setiap hari. Sangat tidak biasa. Tuan Muda, Nona Su sudah pergi sejak pagi. Dia pergi membeli hadiah untukmu. Dia bilang, akan ada kejutan untukmu juga. Membeli hadiah. Untukku. Apa yang bodoh ini bicarakan sih? Tapi, apakah dia begitu peduli padaku? Gu Beichen, dasar bodoh, masih senang-senang di sini. Tang Xingche dalam masalah. Apa? Pabrik tua, cepat selamatkan dia, terlambat sedikit. Kamu dan Tang Xingche akan terjebak di buku ini selamanya. Tidak. Aku harus telepon polisi dulu. Tunggu, tidak bisa. Kenapa? Pak Shen, kamu tidak mengerti novel Mary Sue. Tropinya? Adegan penculikan. Mana ada orang bodoh yang telepon polisi? Kamu telepon polisi. Penulis mau nulis apa lagi dong? Kita akan otomatis membuat penjahat jadi bodoh. Tidak perlu kamu bergerak, mereka akan masuk sendiri. Benarkah? Tenang saja, Nona Tang tidak akan apa-apa. Nyonya Gu, lihat dirimu sekarang. Sungguh seperti ayam basah. Liu Ruyan, main besar ya, pura-pura baik, jadi penculik. Jangkauan bisnisnya luas sekali. Bagaimana bisa kamu sendiri? Si tuan muda palsumu, Gu Juefeng mana? Sumali, sudah di ujung tanduk, masih keras kepala. Tikus keluar, lihat betapa tidak bergunanya kalian menculikku. Hanya untuk balas dendam karena diusir dari keluarga Gu? Sumali, mengingat kamu akan segera tamat. Aku akan biarkan kamu sebentar lagi. Tunggu Gu Beichen dan juga orang tua Guanchen datang. Aku akan membuat mereka menyaksikan kamu mati. Jadi, kalian menculikku hanya untuk mengancam Gu Beichen dan Pak Gu? Rencana yang sangat licik. Kamu tahu tidak, Gu Beichen? Paling benci diancam. Gu Juefeng, kamu sudah bosan hidup? Sumali, kamu tidak apa-apa? Kakak, aku sudah diikat seperti apa lagi? Seperti tidak apa-apa? Gu Juefeng, Liu Ruyan. Apapun, serang aku, lepaskan Sumali. Aku kasih kalian kesempatan terakhir. Lepaskan Mary. Atau, kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kenapa? Guanchen, sekarang takut ya? Kalian bikin aku susah, kalian juga jangan harap bisa tenang. Betul. Kami semua dipaksa oleh kalian. Guanchen, kamu kan kaya banget. Bagi sedikit ke kami kenapa sih? Dan kamu, Gu Beichen, dulu kamu begitu baik padaku, sejak si Jalang Sumali ini muncul. Kamu langsung melupakanku. Liu Ruyan, bisa nggak kamu berpikir logis? Kamu karena kamu punya nyata, mendekati Gu Beichen, terus-terusan cari masalah. Mana mungkin jadi seperti sekarang? Gu Juefeng, kamu bukan bagian dari keluarga Gu. Orang tuaku hanya kasihan pada kalian, makanya... Diam kau. Jangan sebut ibuku, jangan sok suci di sini. Ku beritahu, aku akan membuat seluruh keluarga Gu membayarnya. Gu Juefeng, apa yang kau inginkan? Baru kau bisa melepaskan Mary, lepaskan dia. Sangat sederhana. Serahkan grup Gu padaku, atau aku akan membuat nyonya muda keluarga Gu ini mati di sini, pesta jadi pemakaman. Ini kau. Gu Juefeng, Liu Ruyan, kalian nggak punya malu ya? Grup Gu, kalian nggak pernah berkontribusi apa-apa. Minta uangnya aja sok benar. Pengkhianat aja bakal manggil kalian guru besar. Aku akan mencabik mulutmu, Gu Beichen. Serang. Kalian mau apa? Dua penjahat besar ini bisa kalian kalahkan begitu saja.
Benar seperti kata Cui Hua, IQ-nya mengerikan. Ini maksudnya apa sih? Cepat panggil polisi. Tunggu. Nggak bisa. Kenapa? Pak Shen, kamu nggak ngerti novel Mary Sue. Soal adegan penculikan ini. Mana mungkin ada orang bodoh yang mau panggil polisi? Kalau kamu panggil polisi, penulis nanti nulis apa lagi? Kita akan membuat penjahat. Otomatis jadi bodoh. Jangan repot-repot, mereka akan masuk sendiri dengan bodohnya. Benarkah? Tenang saja, Nona Tang tidak akan apa-apa. Bodoh. IQ mereka sudah tidak bisa turun lagi. Gu Chufeng, Liu Ruyan, aku sudah memberi kalian kesempatan. Kalian tetap tidak menyesal. Pemenggu. Jangan panggil aku Paman Gu. Kalian memberiku obat, aku masih ingat persahabatan kita dulu. Aku memaafkan kalian, tapi kalian, tidak kusangka. Kalian ternyata begitu jahat. Bahkan menyasar Mary. Kali ini, kalian tunggu saja masuk penjara. Paman Gu, aku tahu salah, nanti aku tidak akan muncul lagi di hadapanmu, aku tidak mau masuk penjara. Maafkan aku sekali, boleh tidak? Kakak Pei-chen. Ini semua Gu Juefeng. Dia yang memaksaku. Lihatlah kita tumbuh bersama sejak kecil. Maafkan aku. Jalan yang tersisa. Penjara sudah siap menunggu kalian. Pasti bisa merawat kalian dengan baik. Bawa pergi. Kakak Pei-chen. Gu Beichen, kita masuk ke novel. Sudah lama, balas dendam, menghajar si gadis hijau, menyelamatkan grup. Badai penculikan, semua situasi besar sudah dialami. Harusnya sudah mendekati akhir cerita. Ah, kau bilang. Selesaikan alur cerita, selesaikan akhir cerita. Kembali ke realitas. Hadiah pertunangan dari grup Gu. Bisa dibawa pulang tidak? Banyak cincin berlian sebesar telur merpati, bernilai miliaran. Mimpi kau. Kau terlalu pelit. Tampan sekali. Nanti ketemu Tang Xingce. Kalimat pertama, harus bilang apa ya? Nona Tang. Kau puas dengan yang kau lihat? Tidak bisa. Terlalu berminyak. Ganti cara. Si Shen, cepat bantu Nona ini. Aku tidak bisa menjangkau belakang, cepat ikatkan untukku. Bodoh sekali. Si Shen. Kau sengaja ya? Mau bunuh Nona kecil ini dan monopoli hadiah pernikahan? Aku terlalu gugup, sudah lebih dari 20 tahun tidak pacaran. Tiba-tiba tunangan. Tangan. Gemetar sebentar. Nona kecil ini juga jomblo lebih dari 20 tahun. Bahkan proses tunangan saja tidak paham. Aku tidak mau mempermalukan diri di depan semua orang. Cepat, latihan denganku. Hah? Bagaimana caranya latihan? Tentu mulai dari tukar cincin. Cepat berdiri tegak. Tuan Gu Beichen yang kusayangi. Maukah kau memakaikan belenggu abadi ini untuk Nona kecil? Oh bukan. Maksudku cincin. Lalu. Bodoh. Tidak pernah makan babi, tapi belum pernah lihat babi lari. Selanjutnya pengantin pria dan wanita. Tentu saja ciuman. Lalu. Ciuman. Hem. Calon pengantin. Boleh ciuman. Sudah. Latihan sudah cukup, semua orang masih menunggu. Ayo cepat pergi. Ada apa lagi, si Shen? Kalau tidak segera pergi, benar-benar akan terlambat. Kurang. Kurang apa lagi? Waktu latihan tadi masih kurang. Cui Hua, cincin berlian sebesar telur merpati itu. Masing-masing 10 karat. Boleh aku bawa satu pulang? Tidak boleh. Kalian pergi saja. Cui Hua. Ini di mana? Aku kembali. Si Shen, salahmu.
Kalau kau tidak merebut klienku, bagaimana mungkin aku masuk ke novel Cui Hua dan menderita begitu banyak? Si Shen. Rupanya kau sudah bangun sejak tadi. Siapa yang mengizinkanmu coret-coret wajahku? Kamu benar. Aku mencuri klienmu. Membuatmu marah. Kita sudah melalui banyak hal. Baru kembali ke kenyataan. Sekarang, kamu bisa melampiaskan semuanya padaku. Sudahlah. Nona besar ini baik hati. Aku maafkan kamu. Si Shen. Kita semua sudah kembali. Bagus sekali. Wajahmu. Shen Mingjue, salah kamu. Oh! Nona Tang mau bunuh orang. Direktur Tang, jangan pukul lagi. Wakil Direktur Shen, kamu baik-baik saja? Ternyata, mereka masih sangat menjengkelkan, semuanya. Direktur Tang dan Wakil Direktur Shen. Hari ini ada apa? Biasanya ketemu. Bukan seperti perang dunia Pekka. Sailing Cinder. Hari ini, kenapa? Sangat aneh. Pandangan mereka yang saling tatap. Di perusahaan, hubungan rahasia memang seperti ini. Direktur Tang, tidak naik lift khususmu? Tidak, Xiaolin. Menghadapi orang yang dibenci, harus selalu muncul di depannya, buat dia kesal. Hari ini, aku naik lift ini. Kamu sibuk saja. Direktur Tang benar. Ayo. Wakil Direktur Shen. Kontrak ini, tanda tangan saja. Hari ini tidak bertengkar. Tidak biasa. Direktur Tang sudah masuk setengah jam. Masih belum melempar gelas. Ayah. Biasanya kan? Shen Mingju, otakmu kemasukan? Atau Tang Xingche? Kamu cari gara-gara. Hari ini kok bisa sepi sekali? Aduh. Kamu memukulku. Hanya karena aku tidak mengikuti saranmu untuk mengubah rencana? Kenapa harus main tangan? Sial, mereka berantem lagi. Cepat lari, jangan sampai kena imbasnya. Shen Mingjue, berhenti. Rencana harus diubah. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Karena, disinilah cerita kita bermula. Pak Shen, dari mana kamu belajar hal-hal norak seperti ini? Sudah kubilang, cara ini tidak akan berhasil. Tapi mereka bilang, cewek pasti suka dengan cara seperti ini. Seperti ini, aku tidak suka. Tapi, kamu boleh. Nyonya Tang, kamu lebih jago merayu daripada aku. Dasar bodoh. Kenapa kamu selalu ingin mengalahkanku? Enggak kok. Daripada ingin mengalahkanmu, aku lebih takut kehilanganmu. Tang Xingche, Shen Mingjue di dunia nyata, tidak ingin lagi menjadi musuh bebuyutanmu. Maukah kamu menerima bawahan bodoh seperti aku? Boleh saja, tapi aku punya 3 syarat. Pertama, gaji diserahkan padaku. Kedua, setiap hari, siapkan kue kecil untukku. Ketiga, hanya boleh mengatakan kata-kata manis padaku. Masa percobaan 1 bulan. Kalau tidak bisa, aku akan. Aku bisa sekarang juga. Tang Xingche, aku suka kamu. Dulu. Nanti. Sekarang. Setiap hari di masa depan. Aku akan menikah.